lagi dengan saya. Assalamualaikum. Bagaimana kabar anak-anak? Saya ucapkan selamat ya. Kamu sudah naik ke kelas 11. Untuk kali ini, Ibu pertama kali memperkenalkan diri. Nama Ibu Eni Soliha yang nanti akan mengajar mata pelajaran penataan produk di kelas 11 BTP ini. Kita akan ketemu setahun ke depan ya. Moga-moga nanti tidak ada halangan. Oke, kita sekarang masuk ke materi pelajaran ya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana apa kabarnya? Hari ini kita belajar pelajaran produktif kelas 11 BDP ya. Mungkin untuk kalian yang baru pertama kali ketemu saya, perkenalkan dulu, nama saya Bu Eni Soliha. Kemudian saya mengajar pelajaran penataan produk. Oke, mungkin untuk saat ini kamu melihat pelajaran ini adalah pelajaran yang baru ya. Kalau kelas 10 tidak ada pelajaran ini, kelas 11 baru ada, nanti kelas 12 ada lagi ya. Sebelumnya saya ulang lagi, nama saya Bu Eni Soliha, kode guru saya 7. Jadi nanti kalau mencari saya Bu Eni Soliha kode 7. Untuk materi pertama kita belajar tentang penataan produk, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Untuk KD 31 kita belajar memahami ya. Nanti kita belajar pengertian penataan produk, dan tujuan, dan jenis-jenisnya. Nah, nanti diharapkan setelah belajar tentang pengetahuan ini, kita dapat melakukan penataan produk berdasarkan kelompok food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Dan untuk tujuan pembelajaran di KD 31 ini adalah setelah kamu berdiskusi dan menggali informasi, diharapkan siswa dapat memahami penataan produk sesuai kelompoknya. Kemudian kita akan belajar mengenai pengertian penataan produk. Kalau di supermarket ya, biasanya penataan produk itu disebutnya display. Nah, pengertian atau definisi display secara umum adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menata produk di suatu tempat sedemikian rupa sehingga mendorong ketertarikan calon pembeli untuk memutuskan beli. Ini definisi secara umum. Kalau beberapa ahli itu mendefinisikan seperti Widyaningsih dan Samsul, display adalah suatu cara pemajangan produk dan penataan produk yang diterapkan oleh perusahaan dengan tujuan menarik minat pelanggan agar membeli. Kemudian Willem J. Schultz dalam Sutrisno mendefinisikan display adalah suatu cara mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan pembeli melalui daya tarik penglihatan langsung. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan display. Tujuan display itu ada 4. Kalau biar gampang mengingat, nanti kita singkat aja. Tujuan display itu AIDA. A itu artinya attention. Attention itu maksudnya bahwa display kita itu harus menimbulkan perhatian. Jadi orang yang dari jauh, dari dekat itu ketika melihat display kita itu diharapkan memperhatikan. Jadi istilahnya cari perhatian dulu untuk display kita. Nah, kemudian langkah berikutnya, tujuan display berikutnya adalah interest. Agar display kita itu harus menarik minat, menarik hati ya, menarik perhatian orang. Kalau udah menarik berarti udah masuk ke hati. Kalau menimbulkan perhatian tadi kan hanya di mata ya. Kemudian tujuan ketiga adalah desire. Desire itu artinya display harus mendorong orang untuk memiliki produk yang kita pajang. Nah, setelah itu tujuan terakhirnya adalah action. Maksudnya bahwa display yang kita lakukan itu harus mendorong orang untuk membeli. Tujuan akhir display itu adalah agar orang membeli. Tapi nanti ketika kamu mendapati bahwa calon customer kita itu hanya sampai bertanya, berarti ada beberapa tujuan display yang sudah sudah dilewati ya, udah tercapai, mungkin hanya action ya. Tapi memang tujuan akhir dari display adalah pelanggan kita atau customer kita itu membeli produk kita.
Nah, sekarang kita akan belajar jenis-jenis display. Secara umum, display itu terdiri atas window display, interior display, exterior display, dan solari display. Window display, nah, window artinya jendela. Window display berarti memajang di jendela. Secara umum, pendefinisian window display adalah pemajangan barang dagangan di etalase atau jendela toko. Di sini sudah ada contoh window display. Jadi window display itu hanya bisa dilihat dari luar karena memang ditujukan untuk menarik perhatian dan menarik hati dari orang-orang atau calon customer kita yang berada di luar toko. Nah, kemudian jenis display yang kedua adalah interior display. Interior display itu adalah pemajangan barang dagangan, bisa gambar, bisa juga kartu harga, simbol-simbol atau lain-lain di dalam ruangan toko. Kemudian interior display itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang A, merchandise display. Merchandise itu barang dagangan, jadi barang dagangan yang di display. Bentuk merchandise display itu ada 3. Yang pertama adalah open display. Open artinya terbuka. Jadi secara definisi open display adalah pemajangan produk di tempat terbuka sehingga calon pembeli dapat memilih barang dagangan tanpa bantuan pramuniaga. Jadi bisa di lantai, bisa di rak, bisa di meja. Yang intinya bahwa si pembeli atau customer itu bisa langsung mengambil produk yang kita display. Itu namanya open display. Nah, berikutnya adalah closed interior display. Closed artinya tertutup. Display secara tertutup. Secara definisi, closed interior display adalah pemajangan barang dagangan di tempat tertutup. Artinya bahwa calon pelanggan kita atau customer kita itu tidak bisa langsung mengambil barang dagangannya. Jadi karena memang ditutup, tertutup, sehingga harus minta bantuan kepada pramuniaga yang ada. Nah, kenapa barang dagangan itu di display secara tertutup? Ada beberapa alasan, mungkin karena memang perlu perawatan khusus, seperti produk-produk beku ya, frozen seperti es krim dan lain-lain. Atau mungkin karena harganya yang mahal biasanya di display secara tertutup, misalnya perhiasan, HP, dan lain-lain. Oke, sekarang kita lanjut ke architectural display. Architectural display adalah pemajangan barang dagangan dengan memperlihatkan cara penggunaan barang tersebut. Maksudnya bahwa toko itu memajang atau mendisplay produknya sesuai fungsinya, sesuai kegunaannya. Contoh di gambar itu adalah satu set kursi tamu. Dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai fungsinya sebagai ruang tamu. Padahal itu adalah barang dagangan. Bisa dicontohkan misalnya untuk produk kitchen set. Jadi di display seolah-olah ruangan itu adalah dapur karena memang sesuai fungsi kitchen setnya kayak apa. Mungkin nanti kamu kalau jalan-jalan ke mall akan melihat furniture itu di displaynya seperti ini, secara architectural display. Oke, seterusnya kita masuk ke store sign and decoration. Store sign merupakan simbol, tanda, poster, lambang, gambar, dan semboyan yang diletakkan di atas meja atau digantung di ruangan toko. Jadi sign itu tanda-tanda. Store sign digunakan untuk memberi arah kepada calon pembeli kita atau calon customer kita ke arah barang dagangan dan memberi informasi mengenai kegunaan barang tersebut. Ini saya contohkan di gambar itu sign atau tanda-tanda, tanda untuk arah mana. Misalkan, oh kita mau ke beauty sus di sini, itu ya, beauty sus di sana. Oh laki-laki di sini, perempuan di sini, dan sebagainya. Itu yang rambu-rambu lah kalau kata kita ya. Kemudian decoration itu adalah dekorasi. Dekorasi itu digunakan oleh toko biasanya untuk menyambut event-event tertentu. Misalnya menyambut Hari Raya Idul Fitri, menyambut Natal dan Tahun Baru, dan menyambut event-event lain yang diadakan oleh toko. Nah, ini contoh dari dekorasi untuk menyambut Natal. Mungkin bisa contohnya banyak ya. Mungkin kalau kamu sering jalan-jalan ke mall, itu sering melihat dekorasi event ya. Contohnya dekorasi Natal. Nah, ini contoh dekorasi Idul Fitri. Ya, mencirikan bahwa
Oh ini puasa nih, menjelang Ramadan ya, ini menyambut bulan Ramadan. Nah, kemudian jenis display yang lain yang kita akan pelajari hari ini adalah exterior display. Kalau tadi di awal kita belajar tentang interior display, yaitu pemajangan barang di dalam ruangan toko, maka exterior display adalah pemajangan produk di tempat tertentu di luar toko atau di luar kegiatan usaha yang biasa digunakan. Kalau di sini jelas di contoh gambar itu mendisplaynya di luar toko, nah itu exterior display. Mungkin yang pernah jalan-jalan ke toko-toko besar ketika ada diskon atau big sale atau produk-produk baru yang diperkenalkan atau cuci gudang misalnya, biasanya produknya di display di luar atau di eksterior ya. Jenis display yang kita pelajari juga adalah solari display. Solari display itu adalah menempatkan barang atau menata barang dagangan di bagian department store sebagai daya tarik bagi konsumen setelah masuk ke dalam toko. Misalnya pakaian yang digunakan oleh boneka model atau manekin. Jadi agak berbeda dengan window display ya. Kalau window display manekinnya itu di jendela toko, di etalase. Jadi yang bisa lihat fullnya adalah dari luar toko. Tapi kalau solari display itu terlihat setelah customer masuk ke dalam toko. Solari display ini biasanya digunakan untuk produk-produk fashion. Mungkin untuk hari ini kita sudahi dulu. Semoga bermanfaat dan bisa mudah untuk difahami. Nanti kalau kurang paham, kamu bisa bertanya lewat chat. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.